Kenapa rezim ini berani cawe-cawe? Karena memang paranoid. Paranoid. Dia takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, para senior kita juga, ada Bang Rafli, ada Bang Norsi, dan rekan-rekan semua yang hadir di sini. Saya hanya begini, mendapat info, tetapi info itu masih saya dalami. Rupanya di Solo itu ada perusahaan industri cakwe. Nah, karena mungkin keluarga besarnya suka cakwe, maka munculkannya dihilangkan dari cawe. Kira-kira begitu, kira-kira. Nah, saya nggak tahu apakah benar atau perlu pendalaman. Namun begini. Cakwe. Nah, itu dia. Namun yang jelas begini. Kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar soal ekonomi, mulai dari IKN juga disinggung, mulai dari kereta cepat juga disinggung, sampai modal hutang yang kacau balau juga disinggung. Artinya dari sisi ekonomi sampai juga sedikit menyentuh pada level ancaman-ancaman dari beberapa hadis dan Al-Quran. Nah, yang belum disinggung di sini soal ada dua pasal. Dua pasal ini sebenarnya yang ada hubungan persisnya dengan cakwe-cakwe tadi, gitu ya. Jadi kalau kita tarik pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu melarang fasilitas negara, pemerintah, pendidikan, termasuk juga tempat ibadah dijadikan penyelenggaraan. Nah, saya ingat beberapa lama yang lalu itu Bang Norsi di istana itu digunakan itu oleh 5 parpol yang diundang. Ya, ada beberapa parpol juga, Bang Rafli ya yang tidak diundang. Nah, ini kan sudah jelas. Ada konteks, maksud saya, relevansinya dengan pasal 280 ayat 1 huruf H. Ini pelanggaran. Istana itu milik rakyat. Ya, daulatnya rakyat. Hanya ditempati oleh orang yang dipilih oleh rakyat, kan gitu Bang Norsi kira-kira. Nah, sehingga konteks ini kaitan dengan pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu masuk. Nah, lebih lagi ekstrim. Nah, ini yang cawe-cawenya juga lebih dalam, yaitu di pasal 547. Nah, di pasal 547 itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bahwa tidak boleh pejabat itu artinya memilih salah satu dan tidak memilih salah satu dalam konteks menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dan ini ada pidananya loh, Bang Rafli Harun. Saya baca itu 3 tahun loh. Pidananya 3 tahun. Nah, jadi saya pikir mau dipidana 3 tahun. Kira-kira begitu. Boleh. Soal diterima atau tidak kan urusan Bang Rafli nanti yang bisa bantu itu. Gitu. Terserah Pak Kapolri lah ya. Ya, kira-kira begitu. Walaupun kita tahu itu impossible sama sekali, tidak mungkin lah ya. Jadi ini persoalannya. Kenapa saya begini melihatnya begini loh. Kenapa rezim ini berani cawe-cawe? Karena memang paranoid. Paranoid. Dia takut. Di samping memang tidak punya keahlian dalam sekolah dia. Loh, apa maksudnya? Loh, tadi sudah disinggung sama Ustadz Hozinuddin bahwa ijazahnya nggak ada. Bagaimana? Nah, sehingga ya seenaknya ya dia melakukan apa yang menurut ukuran dan kemampuan dia, gitu loh. Saya pikir karena ini waktu juga terus mengejar, dan saya cuma menyampaikan 2 pasal tadi yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan hubungan juga korelasinya dengan cawe-cawe. Maka fakta ini yang bisa kita lihat, walaupun tadi sudah narasumber cukup banyak sekali bercerita dan memang waktunya tidak cukup. Nah, kalau dikumpulkan ini semua karakter warna ini akan dikeluarkan. Tidak ada yang positif kayaknya nih. Untuk siapa sih berhutang besar itu? Untuk kepentingan siapa? Kepentingan asing itu, bukan kepentingan rakyat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Tentu kesalahan datang dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.